Assalamualaikum dok, mau tanya, saya punya anak usia 2 tahun. Seminggu ini setelah sakit, saya perhatikan anak kalau tidur malam giginya sering bersuara berkerat. Kalau tidur malam giginya sering bersuara berkerat dan sering bangun. Apakah itu termasuk gangguan jin? Dan harus bagaimana? Terima kasih. Ini kali, apa maksudnya gemeretak krek 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 gitu ya. Nah, kenapa nih? Apakah ini gangguan jin? Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali ya. Mari kita bahas. Oke, jadi ini seorang anak usia 2 tahun mengalami gemeretak gigi ya, krek 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 gini ya. Pasti ada nih yang ngalamin hal yang sama, punya anak kecil. Bahkan anak yang agak lebih besar umur 5 tahun gitu ya, masih ada biasanya gemeretak giginya. Saat tidur malam dan sering terbangun ya, gejala ini mulai muncul seminggu setelah anaknya sakit ya. Nah, orang tua khawatir apakah kondisi ini disebabkan oleh gangguan medis atau faktor non-medis, yaitu gangguan jin. Oke, mari kita bahas dari sisi medis dulu ya. Gemeretak gigi saat tidur pada anak ataupun orang dewasa itu disebutnya bruxism. Bruxism ya. Tulisannya BRUXISM. Kalau bahasa Indonesia berarti bruxisme ya. Bruxism. Bruxism adalah menggeretakkan gigi secara tidak sadar, terutama saat tidur. Pada anak-anak, kondisi ini cukup umum ya. Ini umum. Cobalah tanya teman-teman mungkin yang punya anak kecil. Coba tanya, hampir rata-rata ya, pasti ada kayak gini. Kalau tidur malam, giginya gemeretak. Krek, krek, krek. Dan itu biasanya bersifat sementara. Penyebab bruxism pada anak, yang pertama adalah pasca sakit atau stres. Nah, ini pas sekali dengan pertanyaan ibu ini. 1 minggu setelah anaknya sakit. Saat tidur giginya sering gemeretak ya. Nah, anak yang baru sembuh dari sakit mungkin mengalami stres fisik ya atau emosional. Nah, hal inilah yang memicu bruxisms. Yang kedua, kemungkinannya karena tumbuh gigi. Jika gigi susu sedang tumbuh, anak bisa tanpa sadar menggosokkan giginya gini ya untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah gangguan tidur. Anak yang tidurnya tidak nyenyak atau sering terbangun lebih rentan mengalami bruxisms. Kemungkinan selanjutnya adalah infeksi atau alergi. Gangguan pernapasan akibat flu, pilek, atau alergi biasanya akan menyebabkan anak bernafas melalui mulut. Nah, situasi ini nih bisa juga memicu bruxism. Jadi diperhatikan aja ya. Ini saya bicara secara umum ya, kemungkinan-kemungkinannya yang menyebabkan bruxism pada anak. Kemudian gangguan pencernaan yaitu GERD, ya, reflux asam lambung. Asam lambung itu eh, naik ke atas ke esofagus, ke kerongkongan. Pada beberapa kasus, refleks lambung bisa mengiritasi saraf dan menyebabkan bruxism pada saat tidur. Nah, kalau sebabnya medis, solusinya bagaimana? Yang pertama, pastikan anak cukup tidur dan tidur dalam kondisi yang nyaman, ya. Dalam kondisi yang nyaman. Kemudian hindari aktivitas yang membuat anak stres sebelum tidur, misalnya menonton video yang terlalu merangsang, film perang, film perang, film-film hantu ya. Nah, itu jangan. Kemudian jika anak mengalami hidung tersumbat atau alergi, nah itu konsultasikan dengan dokter untuk mengatasi penyebabnya. Ya, kalau bruxismnya karena infeksi saluran nafas. Kemudian poin yang kedua adalah sering terbangun saat tidur kan yang ditanyakan nih. Jika anak sering terbangun di malam hari setelah sakit, kemungkinan penyebabnya antara lain pertama gangguan pola tidur pasca sakit. Saat sakit, pola tidur anak mungkin berubah karena demam, nyeri, atau ketidaknyamanan itu. Nah, setelah sembuh, pola ini akan bertahan sementara. Nanti dia hilang sendiri, insya Allah. Yang kedua, karena mimpi buruk atau nightmare atau night terror.
Nah, ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Bedanya night terror dengan mimpi buruk ya. Kalau night terror itu dia meronta-ronta, menangis, menerjang-nerjang, tapi dia dalam keadaan tidur, dalam keadaan eh, atau dalam keadaan setengah sadar ya. Dia menangis tuh. Dan besoknya kalau kita tanya, ngapa kamu tadi malam? Kenapa nak? Nah, dia nggak bisa cerita, nggak ingat apa-apa. Sedangkan nightmare atau mimpi buruk, dia terbangun kemudian menangis. Nah, pas ditanya, ngapa kamu nangis? Mimpi katanya, mimpi dikejar dinosaurus, mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar Pokemon misalnya. Nah, itu bedanya night terror dengan nightmare atau mimpi buruk. Yang ketiga, gangguan pencernaan atau kembung. Nah, jika anak mengalami gangguan pencernaan, dia bisa merasa tidak nyaman dan membuat dia terbangun di malam hari lebih seringnya, tidak nyaman perutnya. Yang keempat, tanda kurang tidur. Kalau anak sering terbangun malam itu malah tanda kurang tidur. Anak yang kurang tidur di siang hari biasanya itu justru bisa mengalami tidur yang lebih gelisah di malam hari. Makanya coba diatur waktu tidurnya ya. Kemudian pastikan anak memiliki rutinitas tidur yang baik, seperti tidur di waktu yang sama setiap malam. Ditidurkan, suruh tidur. Jangan dikasih gadget. Apalagi game, anak main game sampai malam. Udah waktunya tidur, dibiarin main game. Nah, itu nanti pola tidurnya terganggu. Kemudian eh, bisa dengan membacakan cerita atau memperdengarkan murotal ya. Nah, itu adalah di antara teknik untuk membuat relaksasi sebelum tidur. Lalu perhatikan pola makan anak sebelum tidur ya. Hindari makan makanan berat atau makanan yang bisa menyebabkan perut kembung. Makan makanan yang mengandung gas itu ya. Oke, itu dari sisi medis. Sekarang pertanyaannya, seperti yang ditanyakan Ibu tadi, apakah bruxism ini menggemertakkan gigi dan sering terbangun ini bisa disebabkan oleh gangguan jin? Nah, dalam perspektif ruqyah, oke, tanda-tanda gangguan jin pada anak itu ada beberapa. Yang pertama, anak menangis ketakutan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Misalnya di rumah dia lagi main, tiba-tiba menangis. Ditanya kenapa, tidak jelas sebabnya. Kemudian mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang atau berteriak histeris saat tidur. Nah, itu tanda gangguan jin pada anak. Kemudian mengeluhkan rasa sakit yang berpindah-pindah tanpa penyebab medis yang jelas. Lalu ada perubahan drastis pada perilaku. Misalnya menjadi sangat agresif, menjadi mudah marah, atau ketakutan tanpa alasan. Namun, bruxisms dan sering terbangun sendiri, ini bukanlah tanda khas dari gangguan jin ya. Jadi Anda harus perhatikan tanda-tanda yang tadi, ada atau tidak. Kalau memang ada, lalu disertai bruxism ini ya mungkin saja ada gangguan jin. Tapi kalau dari kasus ini ya, dari ceritanya ini ya, menurut saya lebih mungkin disebabkan oleh faktor medis, terutama karena kondisi pasien ini pasca sakit. Nah, ya udah. Namun kalau ibu yang bertanya ini tetap curiga dengan gangguan jin, ya kan? Jangan-jangan ada gangguan jin lagi nih. Maka tips dari saya, yang pertama, bacakan dia doa perlindungan sebelum tidur. Kalau anaknya laki-laki, bacakan u'idzuka bikalimatillahi tammati u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau anaknya perempuan diganti u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kemudian bacakan dia uh, ruqyah seperti yang disunahkan Nabi. Dekatkan kedua telapak tangan di depan mulut, bacakan surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, tiupkan, lalu usapkan ke seluruh tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Lakukan 3 kali ya. Kemudian pastikan lingkungan anak bersih dari hal-hal yang dapat mengundang gangguan, seperti boneka yang menyerupai makhluk hidup, ruangan yang gelap misalkan. Nah, itu. Jika setelah dilakukan ruqyah tidak ada perubahan, maka kemungkinan besar masalahnya bersifat medis atau psikologis. Ya, wallahu a'lam bishawab.